Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan melihat satu pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Benarnya seperti sungai. Benarnya seperti sungai. Benarnya seperti sungai. Benarnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Benarnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan Yesus yang sudah Kau berikan buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Kita mau menaikkan satu pujian Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masa remaja adalah masa di mana kalian sedang mencari identitas diri. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian bahwa siapa sesungguhnya saya ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Seperti sebuah barang yang paling tahu untuk apa barang itu diciptakan adalah pembuat barang tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengetahui jawaban yang paling tepat, maka kita harus bertanya kepada pencipta kita. Dan kita akan menyelidiki dari kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang siapakah kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan? Efesus pasal yang pertama ayat 4-6 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Nah, dari ayat ini kita belajar. Yang pertama, dikatakan sebab di dalam Dia. Lalu ayat yang ke-6 juga ada di dalam Dia. Lalu ayat yang ke-5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dia yang di situ disebut dengan huruf besar, yaitu adalah Yesus Kristus. Di sini menjelaskan bahwa kita harus mendasarkan identitas kita di dalam berdasarkan karya salib atau pengorbanan Yesus. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib karena Ia mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, sehingga Yesus menjadi korban menggantikan kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sini katakan bahwa Ia mengasihi kita. Engkau berharga, engkau mulia. Ini menjadi dasar bagaimana kita mengerti tentang identitas kita. Siapa kita? Kita ini adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Kita ini berharga, kita ini mulia. Bahkan untuk kita, Yesus rela mati di atas kayu salib. Yang kedua, yang dapat kita pelajari bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa kita ini direncanakan, kita ini diinginkan, bukan sebuah kesalahan, bukan pula sebuah kebetulan, tetapi kita dirancang untuk tujuan Tuhan. Seperti ayah dan ibu yang mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kelahiran seorang bayi, demikian juga Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya sebelum menciptakan manusia, supaya manusia punya tempat, manusia disediakan segala kebutuhannya. Itu sebabnya Allah menciptakan kita. Dia merancang, Dia menginginkan, Dia menjadikan dunia ini menjadi tempat kita. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 dikatakan,
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita, membentuk buah pinggang kita, Dia dengan detail dan teliti membentuk kita, bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah kesalahan. Kita bersyukur sebab kejadian kita dahsyat dan ajaib, dan biarlah jiwa kita benar-benar menyadarinya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari hal ini, yaitu bahwa kita menjadi anak-anaknya. Dengan menjadi anak-anaknya, berarti kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anak-anak berarti kita mempunyai hak-hak istimewa sebagai anak. Hak untuk atas jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan, demikian juga hak waris, yaitu sebagai pewaris kerajaan Allah. Selain hak, sebagai anak kita juga punya kewajiban. Kewajiban sebagai anak, sebagaimana seorang anak yang harus memancarkan karakter bapaknya, demikian juga kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita juga harus mengikuti aturan dari kerajaan Allah. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kristus menjadi sebagai yang sulung di antara saudara-saudara. Dia telah menjadi teladan bagi kita. Jadi kita punya tugas dan kewajiban untuk menjadi serupa dengan Bapa di dalam hidup kita, memancarkan karakternya. Demikian kita juga harus punya hati seorang anak yang tunduk, yang takut dan hormat kepada Bapa kita. Yang keempat, yang dapat kita pelajari dari Efesus 1 ayat 4 dan 6 ini, bahwa tujuan Allah yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, yang artinya kita harus sempurna seperti Bapa. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah keempat hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui dan menjadi dasar bagi identitas kita. Yang pertama, kita mendasarkan identitas kita pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bahwa kita ini dikasihi, kita mulia, dan kita berharga. Demikian juga kita ini direncanakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya kita diinginkan. Kita ini bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kebetulan ada di dunia ini. Tetapi karena memang Allah ingin untuk kita dijadikan untuk tujuan Allah. Yang ketiga, bahwa kita menjadi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang punya hak yang istimewa sebagai anak-anak. Demikian juga punya kewajiban sebagai anak-anak. Yang keempat, kita pun tujuan Allah yaitu supaya kita menjadi kudus, tidak bercacat di hadapannya. Untuk itu, mari kita akan hidup sesuai dengan panggilan kita, di mana Tuhan sudah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Kita dikuduskan, kita ditebus dari hidup kita yang lama, cara hidup yang berdosa,
mari kita akan hidup sesuai dengan kehendak Allah bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau menolong kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hidup dengan kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami mau meletakkan seluruh identitas kami berdasarkan pada salib-Mu, pengorbanan-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau menghargai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.